Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua di acara apa? PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius dengan tema perumpamaan tentang pukat. Anak-anak ada yang tahu apa itu pukat? Pukat itu adalah sejenis alat ya yang dipakai oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Nah, apa kaitannya dengan pukat dan kebenaran firman Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus memakai alat ini sebagai perumpamaan yang dia sampaikan? Nah, kita mau belajar sama-sama ya hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu Guru mau ajak kita semua belajar satu lagu yang berjudul Ku Rindu Hidup Suci yang dikarang oleh Bapak Pendeta Stephen Tong di tahun 2023 yang lalu. Kita coba nyanyikan satu kali terlebih dahulu. Ku rindu hidup suci, memuliakan Tuhan. Ku menolak akal iblis, dekat Tuhanku. Tolongku ya Tuhan, jauh dari dosa. Lalu simpan firman dalam hatiku. Ku rindu hidup suci, memuliakan Tuhan. Ku hidup suci selamanya seperti Tuhanku. Nah anak-anak, kita lihat kata-katanya sejenak ya, sebentar. Kata-kata ini berkata apa? Aku rindu hidup suci dan memuliakan Tuhan. Aku menolak akal iblis, dekat Tuhanku. Tolongku ya Tuhan, jauh dari dosa. Selalu simpan firman dalam hatiku. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk kita bisa mau hidup suci, mau hidup memuliakan Tuhan, menolak dosa dan selalu dekat kepada Tuhan. Kita coba lagi nyanyikan sekali lagi. Ku rindu hidup suci, memuliakan Tuhan. Ku menolak akal iblis, dekat Tuhanku. Tolongku ya Tuhan, jauh dari dosa. Selalu simpan firman dalam hatiku. Ku rindu hidup suci, memuliakan Tuhan. Ku hidup suci selamanya seperti Tuhanku. Ya, bagus. Mungkin lagu baru yang kita baru pernah dengar atau jarang-jarang dinyanyikan, tapi biarlah kita belajar menyanyikan lagu ini dengan lebih baik dan lebih baik. Mari kita sama-sama bersaat teduh, berdiam diri sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang berjalan-jalan. Semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau adalah Allah yang maha pengasih. Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami. Engkau yang menarik kami sehingga kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah pimpin 1 minggu ini dan Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang kembali di acara PA Anak hari ini untuk memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Berikan hati yang lembut, berikan telinga yang mau dengar-dengaran, bicaralah pada setiap kami. Biarlah kami boleh pulang dengan tidak sia-sia,
tapi kami boleh membawa kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu pujian Ku Rindu Hidup Suci. Kita nyanyikan sekali, setelah itu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ku rindu hidup suci, memuliakan Tuhan. Ku menolak akal iblis, dekat Tuhanku. Tolongku ya Tuhan, jauh dari dosa. Selalu simpan firman dalam hatiku. Ku rindu hidup suci, memuliakan Tuhan. Ku hidup suci selamanya seperti Tuhanku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memimpin kami dan Tuhan selalu memberikan firman kepada kami yang akan menuntun hidup. Biarlah Tuhan memberkati perenungan kami siang hari ini, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memahami firman-Mu dan boleh menjalankannya dalam hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, minggu sebelumnya kita sudah membahas perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Ada yang masih ingat nggak? Ada 2 perumpamaan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Yang pertama adalah perumpamaan lalang dan gandum. Jadi ada sebuah ladang, lalu di dalam ladang itu ada lalang, ada gandum. Kalau gandum itu dia akan berat, nanti kalau dia punya buah ya lalu dia akan menunduk. Sedangkan lalang tidak. Nah anak-anak sekalian, ada juga perumpamaan kedua minggu lalu yang kita dengar. Yaitu perumpamaan tentang harta yang terpendam. Yaitu ada orang yang dia tiba-tiba menggali tanah gitu ya, lalu dia lihat, kok ada harta ya, besar sekali hartanya. Wah kalau kayak begini saya bisa kaya raya. Nah maka dia tutup lagi tanah itu, lalu dia jual seluruh hartanya dan dia beli tanah itu dengan harga yang murah, gak sebesar harta terpendamnya ya, tetapi dia rela jual segalanya demi mendapatkan harta itu. Jadi mau menggambarkan bahwa kerajaan sorga itu sesuatu hal yang sangat berharga, melebihi apapun. Bahkan orang yang mendapatkan kerajaan sorga, mereka itu rela menjual segala hartanya demi mendapatkan kerajaan sorga. Mereka rela meninggalkan segala sesuatunya demi mendapatkan kerajaan sorga. Nah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas perumpamaan yang ketiga yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu perumpamaan tentang pukat. Anak-anak tahu gak sih pukat itu apa ya? Anak-anak, pukat itu seperti jaring waktu kita menjala ikan. Jadi kalau kita menangkap ikan ada beberapa metode. Ada yang pakai pancingan gitu ya, lalu pasang umpan, lalu nanti dilempar, lalu kita tunggu sampai ada ikan satu makan, lalu kita tarik, putar, kita tarik, lalu dapat ikannya. Tapi anak-anak sekalian, ada juga cara menjaring ikan, cara menangkap ikan dengan menggunakan pukat. Jadi seperti jaring yang dilempar, besar jaringnya, lalu dibiarkan. Sampai nanti ikan-ikan semua berkumpul di dalam sana, baru jaring itu tiba-tiba diangkat, nanti ikan-ikan itu akan banyak yang masuk. Nah anak-anak sekalian, kalau misalnya kita memancing dengan pancingan biasa, kita hanya dapat 1 ikan. Tapi kalau memancing dengan pukat, kita akan dapatkan banyak sekali ikan, tetapi tidak bisa pilih. Loh, maksudnya gimana? Ya kita nggak bisa pilih anak-anak sekalian. Waktu kita lemparkan itu ke dalam air, kita nggak bisa pilih. Permisi, ikan yang jelek tidak boleh masuk. Ikan yang sakit tidak boleh masuk. Hanya ikan yang gemuk-gemuk, hanya ikan yang sehat yang boleh masuk. Kalian pasang palang di situ ya. Permisi ya, ikan sakit nggak boleh masuk. Nggak bisa. Jadi semua ikan yang akan terperangkap di sana itu nggak bisa dipilih. Mereka akan masuk-masuk saja. Nah sekalian, waktu jaring itu ditarik, ikan yang didapat yang banyak itu nanti harus dipilih. Kenapa? Karena ada yang bagus dan ada yang buruk mungkin. Karena tidak bisa dipilih tadi ya, langsung diangkat begitu saja, dipilihnya nanti di atas setelah diangkat. Nah anak-anak sekalian, biasanya nelayan-nelayan itu akan membawanya ke pinggir pantai, lalu mereka akan duduk bersama-sama buka ya gitu ya hasil ikan mereka. Setelah dibuka, lalu mereka lihat,
Ambil satu ikan, wah ini bagus ya, matanya bersih. Lalu lihat, wah insangnya masih merah, masih bagus, semua seger ikannya, diambil. Nanti boleh dijual, boleh dimakan, boleh dimasak, bebas. Pokoknya itu ikan bagus bisa dipakai. Lalu nanti diambil lagi ikan, waduh yang ini ikannya matanya sudah buram gitu ya. Kayaknya ikannya sudah buta, kayaknya ikannya jelek. Lihat insangnya, wah warnanya sudah pucat. Ini ikannya udah jelek, ikannya sudah tidak segar lagi. Maka nelayan akan buang. Jadi kalau ikan-ikan yang bagus dia akan masukkan ke dalam keranjang, dia akan pisahkan untuk nanti boleh dijual, boleh dimakan. Sedangkan ikan-ikan yang buruk biasanya itu akan dibuang. Kenapa dibuang? Karena tidak bisa digunakan lagi. Mungkin ikannya sakit, mungkin ikannya dagingnya sudah jelek sekali. Jadi kalau dimakan juga tidak sehat, maka mereka akan membuangnya. Nah anak-anak sekalian, kenapa sih Tuhan Yesus cerita tentang hal ini? Apa sih kaitannya dengan kerajaan sorga? Kata Tuhan Yesus, nanti di akhir zaman malaikat itu akan datang untuk memisahkan orang-orang. Maksudnya apa sih? Tadi ingat ya, waktu ikan-ikan itu, waktu laut itu dilempar jala, maka banyak ikan itu boleh ketangkap. Gak kepilih loh ya, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, tidak bisa dipilih di sana. Ini mau menggambarkan seperti orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu dipilih gak? Ternyata ya orang-orang Kristen itu di dalam dunia ini yang kelihatan dengan mata kita ini, ternyata itu adalah orang-orang Kristen yang seperti ikan-ikan tadi, tidak dipilih. Ada yang Kristennya sungguh-sungguh setia sama Tuhan, cinta Tuhan, benar-benar menjalankan perintah Tuhan. Ada yang Kristennya cuma ya pokoknya nama saya ini, saya adalah orang Kristen. Tetapi ke gereja nggak? Oh nggak ke gereja lah, ke gereja cuma hari Natal doang misalnya gitu ya. Atau ada yang, oh kamu Kristen ya? Iya, tapi saya udah nggak pernah itu berdoa, namanya berdoa saya udah nggak pernah. Baca Alkitab nggak? Enggak, kenapa? Ya pokoknya saya nggak baca. Loh tapi kamu Kristen? Ya Kristennya cuma di KTP, kartu tanda pengenal. Jadi kalau kita punya kartu tanda pengenal itu, kartu tanda penduduk itu ada tulisan Kristen, itu belum tentu mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, katanya Tuhan Yesus, nanti di akhir zaman malaikat akan datang dan malaikat akan memisahkan dari antara orang-orang Kristen ini. Orang-orang yang diperkenankan Tuhan dan orang-orang yang tidak diperkenankan. Orang-orang yang Tuhan pandang berharga dan akan Tuhan pilih, dan ada orang-orang yang Tuhan tidak anggap berharga. Orang-orang yang ini mah gak berharga, Tuhan tidak mau, maka nanti malaikat akan pisahkan. Nah anak-anak sekalian, apa sih bedanya Kristen yang berharga atau orang yang berharga di mata Tuhan dengan orang yang tidak berharga di mata Tuhan? Nah anak-anak sekalian, untuk memahami ini kita mesti lihat bagian selanjutnya yang Yesus katakan. Ibu akan bacakan ya dari Matius 13. Tadi itu cerita tentang ikan itu dari ayat 40 sampai 47 hingga 50. Nah sekarang ibu akan bacakan ayat 51 sampai 52. Dikatakan, mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, iya. Jadi Yesus tanya sama murid-murid ya setelah Yesus cerita tentang perumpamaan. Kamu ngerti gak? Murid-murid bilang, iya kami ngerti. Nah lalu Yesus berkata kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Tunggu bentar Bu. Tadi cerita soal ikan, lempar jaring dapat ikan. Tiba-tiba sekarang cerita soal tuan rumah punya gudang, lalu dia punya barang-barang. Jadi maksudnya apa sih? Apa hubungannya? Nah anak-anak sekalian, orang-orang di zaman dulu mereka itu punya satu tempat yang namanya store room atau tempat penyimpanan. Nah biasanya mereka itu akan menyimpan segala barang-barang berharga mereka di sana. Barang berharga zaman dulu tuh apa? Gulungan kitab itu berharga. Seperti zaman kita sekarang ya, buku-buku itu berharga, buku yang bagus. Zaman dulu juga gulungan kitab itu berharga. Lalu ada apa lagi? Ada makanan. Makanan juga berharga. Jadi mereka kalau misalnya membuat ragi, misalnya nanti mereka simpan di storeroom. Atau mereka membuat roti, bisa disimpan di sana. Mereka membuat tepung gitu ya, dapat tepung bisa dipakai nanti suatu saat. Mereka akan simpan di storeroom. Nah lalu ada apa lagi? Ada peralatan, alat makan misalnya ya piring, lalu alat-alat makan yang lain. Mereka simpan juga di dalam storeroom. Jadi ruang penyimpanan mereka itu adalah ruang menyimpan barang-barang yang mereka kira adalah barang-barang yang berharga. Nah anak-anak sekalian, zaman kita sekarang masih ada gak sih ruang penyimpanan? Zaman kita sekarang mungkin ruang penyimpanannya berbeda ya. Ada yang sudah dipisah-pisah. Jadi
Kalau misalnya ruangan ini adalah ruangan makanan, isinya makanan semua, ada snack, ada ciki, ada biskuit, ada tepung, ada bumbu-bumbu masak mama, itu semua ditaruh di satu ruangan. Tetapi kalau saya punya buku-buku yang baik, buku-buku yang baik taruh di perpustakaan. Saya punya satu perpustakaan kecil di rumah, itu isinya buku-buku yang baik yang saya suka, misalnya gitu ya. Jadi kita punya nggak? Punya juga biasanya ya ruang penyimpanan. Tetapi zaman sekarang itu sudah lebih modern. Jadi dipisah-pisah ya, ini buat makanan, ini buat minuman, ini buat apa. Semua dipisah-pisah. Tapi anak-anak zaman dulu rumah mereka itu tidak besar. Mereka hanya punya satu ruang penyimpanan dan di sana mereka masukkan barang-barang berharga. Nah anak-anak sekalian, kata Yesus, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan itu. Jadi ya kalau misalnya kita bijaksana, mungkin gak kita masukkan sampah ke dalam ruang penyimpanan? Ya gak mungkin dong, sampah dibuang. Ngapain masuk ruang penyimpanan? 1, tidak berguna. 2, bau, bikin busuk ya. Lalu yang ketiga, untuk apa saya tidak akan pakai lagi? Maka sampah itu akan dibuang. Jadi kata Yesus, orang yang bijaksana, mereka akan taruh barang-barang yang berharga di dalam ruang penyimpanan itu. Nah anak-anak sekalian, kenapa sih Yesus katakan seperti ahli Taurat? Tadi dia katakan ya, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan sorga katanya, itu seumpama seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari ruang penyimpanannya atau dari perbendaharaannya. Kenapa sih harus disebutkan sebagai ahli Taurat? Nah anak-anak sekalian, kalau kita melihat lagi di dalam Injil Matius, konteksnya di sini, Tuhan Yesus tuh ingin menegur para ahli-ahli Taurat dan juga menjadi peringatan bagi kita semua. Kenapa ahli Taurat itu perlu ditegur? Sebab ahli Taurat di dalam Injil Matius itu digambarkan sebagai orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka belajar Alkitab enggak? Belajar. Mereka belajar seluruh hukum Taurat, mereka hafal semuanya. Bahkan bukan cuma hafal, mereka itu tahu loh arti-artinya hukum Taurat. Jadi seperti seorang pendeta ya. Pendeta itu kenapa sih bisa pintar sekali Alkitab? Karena pendeta itu sekolah. Pendeta itu masuk sekolah teologi, dia pelajari Alkitab, dia pelajari kata-kata di dalam Alkitab, dia pelajari makna-makna di dalam Alkitab. Makanya mereka mengerti. Nah anak-anak sekalian, ahli Taurat juga seperti itu. Mereka itu disebut ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka itu memahami Taurat. Mereka seorang ahli di dalam bidang Taurat. Jadi mereka belajar Taurat, mereka pasti memahami. Tapi anak-anak sekalian, di dalam Injil Matius, mereka yang katanya memahami Taurat, kok gak menjalankan Taurat dengan setia? Anak-anak ingat gak? Yesus kan pernah bilang, kalau kamu berdoa, ini tentang hal berdoa ya, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, kunci pintu di sana, berdoa di sana. Jangan berdoa di pinggir-pinggir jalan, jangan berdoa di jalan-jalan yang ramai. Kenapa Yesus harus ngomong gitu? Sebab ahli-ahli Taurat zaman dulu, mereka itu kalau mau berdoa sengaja pakai baju yang mewah, baju ahli Taurat, baju yang terkenal seperti zaman sekarang misalnya pakai baju pendeta ya, pakai jubah, pakai stola. Berdoanya di mana? Di pasar. Loh, ngapain di pasar? Biar ketahuan orang. Wih, ini loh ahli Taurat. Rajin ya, berdoa setiap saat dia berdoa. Dia berdoa di pinggir-pinggir jalan. Tuhan, kami berdoa. Wah, jadi orang-orang lihat, wah hebat ya ahli Taurat ya. Mungkin nanti kalau Tuhan datang kembali, mereka masuk duluan ke sorga. Kenapa? Karena mereka tuh kayaknya rohani banget. Yesus juga pernah bilang, kalau kamu berpuasa, jangan kelihatan lusuh. Kamu harus cuci muka, kelihatan seger. Jangan orang lain tahu kamu puasa. Biar yang tahu hanya Tuhan. Kenapa? Karena ahli-ahli Taurat waktu mereka puasa, mereka itu sengaja pasang muka yang lesu, bibirnya kering gitu ya, pucat. Nanti kalau orang tanya, Bapak lagi kenapa? Saya lagi puasa. Wah, Bapak rohani sekali ya. Cinta Tuhan ya Pak ya. Rajin ikuti Taurat ya. Taurat bilang suruh puasa. Nanti ahli Taurat bilang, tunggu. Taurat bilang puasa cuma 1 tahun berapa kali. Saya loh puasa 1 minggu 2 kali. Hebat kan? Saya puasa 1 minggu 2 kali. Makanya saya kelaparan, saya kurus kering. Jadi begitu gayanya ahli-ahli Taurat. Mereka itu katanya ngerti Taurat. Tetapi mereka menjalankan Taurat itu ternyata bukan sungguh-sungguh karena mereka cinta Tuhan. Tetapi karena mereka mau pamerkan dirinya, kami ini loh ahli Taurat, kami ini loh pendeta. Nanti kalau
misalnya masuk surga, kami masuk duluan. Kamu di belakang lah. Tunggu, kamu udah jalankan perintah Tuhan belum? Kami duluan nih masuk surga. Kami barisan paling depan. Kamu di belakang. Nah, anak-anak sekalian, maka di dalam bagian ini Tuhan Yesus juga mau menegur mereka. Kata Tuhan Yesus, hei ahli-ahli Taurat, kalau kamu itu pintar, kalau kamu itu penuh bijaksana, harusnya kamu itu seperti seorang yang menyimpan harta-hartanya itu di dalam perbendaharaan. Baik harta yang baru dan harta yang lama. Kenapa harus ada baru dan lama? Sekarang ibu tanya, anak-anak. Kalau kalian punya satu buku yang sangat bagus sekali, misalnya ya kalian punya Alkitab gitu di dalam. Nanti mama kasih ya di ulang tahun kamu yang kesekian, mama kasih Alkitab baru. Wah, Alkitab ini bagus sekali, terjemahan baru misalnya ya. Mama kasih ke kamu, lalu kamu simpan. Oh, lalu kamu senang sekali. Oh, terima kasih mama, saya dapat hadiah buku Alkitab yang sangat indah. Lalu kalian masukkan ke dalam perpustakaan. Nanti suatu saat kalau saya perlu, saya akan pakai ini. Kalian masukkan di dalam perpustakaan, kalian bersihkan debu-debunya ya. Bersihkan, disimpan, karena ini adalah buku yang berharga. Nah, lalu anak-anak sekalian tahun depan, misalnya waktu kalian ulang tahun lagi, mama membelikan kalian satu buku lagi. Nah, mama membelikan kamu satu buku lagi ya. Ini buku cerita bergambar misalnya ya. Wah, buku cerita bergambar, bagus ya. Ini cerita-cerita Alkitab misalnya, tetapi dibentuk di dalam gambar. Jadi kalau Alkitab begini kan gak ada gambarnya. Kalau yang kali ini ada gambarnya supaya kamu bisa memahami, oh kira-kira seperti apa sih gambaran di dalam Alkitab. Wah, lalu kamu pikir, wah ini buku yang sangat bagus. Nah, kalau kayak gitu yang di perpustakaan saya buang deh. Kenapa? Itu kan buku lama, udah tahun lalu. Maka yang ini saya buang supaya saya masukkan yang ini. Bener gak? Tidak. Kalau kita bijaksana, kata Tuhan Yesus, kita akan memasukkan baik yang baru maupun yang lama. Sebab kita tahu dua-duanya ini adalah hal yang sangat penting meskipun itu sudah lama. Anak-anak, Alkitab yang mama kasih pertama penting gak? Penting. Lalu buku bergambar yang mama kasih kedua penting gak? Penting juga. Jadi ada yang lama, ada yang baru, kalian akan simpan di dalam perpustakaan. Nanti anak-anak sekalian, kalau kalian sudah punya banyak sekali buku, kalian akan mengeluarkannya, kalau kalian bijaksana ya, kalian akan mengeluarkannya sesuai kebutuhan. Misalnya hari ini saya mau belajar bagaimana caranya berenang. Misalnya begitu ya, saya mau belajar teori-teori tentang berenang. Maka saya akan cari di dalam perpustakaan saya, mana ya buku yang mengajarkan tentang berenang. Lalu kalian akan cari, oh ini dia bukunya. Lalu saya keluarkan, saya baca. Lalu nanti misalnya saya berpikir, saya mau belajar masak. Maka saya masuk ke ruang perbendaharaan, saya akan ambil buku memasak. Lalu saya akan baca-baca, saya akan belajar masak. Jadi anak-anak sekalian, kata Tuhan Yesus, kalau kamu orang yang bijaksana, kamu akan menyimpan hal-hal berharga di dalam ruang penyimpananmu. Dan yang kedua, kamu akan mengeluarkannya saat kamu perlu. Baik yang lama maupun yang baru, kamu akan pakai semuanya itu untuk saling melengkapi. Lalu Yesus bilang, ahli Taurat, kalau kamu adalah orang bijaksana, seharusnya kamu melakukan seperti tuan rumah itu. Nah anak-anak sekalian, aduh ibu aku masih pusing, maksudnya gimana sih lama baru. Nah anak-anak sekalian, Tuhan Yesus ingin mengatakan, ahli-ahli Taurat, mereka itu punya hal yang sangat berharga bagi mereka, yaitu apa? Taurat Musa. Mereka itu merasa perjanjian lama adalah buku yang sangat berharga bagi mereka. Mereka itu bukunya bukan di dalam bentuk ini ya, mereka itu masih di dalam bentuk gulungan-gulungan. Jadi gulungan-gulungan itu mereka simpan di dalam penyimpanan mereka. Mereka anggap itu sebagai hal-hal yang sangat berharga. Mereka anggap itu sebagai firman Tuhan yang sangat besar. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang sebagai penggenapan Taurat, harusnya yang mereka lakukan apa? Ada buku lama yang bagus sekali tentang Taurat. Lalu kita kasih buku jilid 2 tentang penggenapan Taurat. Harusnya ahli-ahli Taurat ngapain? Harusnya mereka mengambil buku jilid 2 itu, mereka menyimpan di dalam ruang penyimpanannya, dan mereka akan memakainya saat mereka memerlukan. Tapi anak-anak sekalian, ternyata ahli-ahli Taurat, mereka malah menolak Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, mereka bukannya menerima Tuhan Yesus sebagai penggenapan Taurat, mereka justru membenci Tuhan Yesus. Nanti minggu depan kalian akan lihat ya, mengenai Tuhan Yesus itu benar-benar dibenci oleh orang-orang ini. Tuhan Yesus dibenci oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka.
Kenapa sih ahli-ahli Taurat tidak suka Yesus? Padahal Taurat Musa itu seperti buku jilid 1 yang bagus sekali firman Tuhan. Lalu Yesus datang, Yesus sebagai penggenapan dari buku 1. Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama. Perjanjian baru ini loh Yesus bawa sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Harusnya mereka terima. Tapi kenapa mereka tidak terima? Sebab mereka tidak suka dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi ingat, misalnya seperti tadi ya, waktu mereka berdoa. Mereka kira, oh kalau kami berdoa kami mesti kelihatan sama orang lain. Lalu Yesus bilang, kamu kalau berdoa jangan begitu. Orang yang berdoa begitu adalah orang yang munafik. Kenapa? Mereka di rumah itu tidak berdoa. Mereka berdoa cuma supaya dilihat orang. Maka Yesus bilang, kalau kamu berdoa, berdoalah di dalam kamar. Wah, maka orang-orang ahli Taurat ini benci kepada Yesus. Siapa dia nih? Mengajarkan hal-hal yang lain dengan yang kita. Dia ini membuat kericuhan di tengah-tengah kita. Dia ini membuat keributan. Bikin orang-orang awam itu jadi bingung. Bikin jemaat-jemaat Tuhan itu jadi bingung. Kok begini ahli Taurat kalau berdoa di pinggir jalan? Kok Yesus bilang kalau berdoa harus di kamar? Wah, mereka itu bukannya memahami, bukannya belajar. Oh, Taurat ternyata ngajarnya begitu. Tetapi mereka malah membenci Tuhan Yesus. Lalu waktu mereka puasa, Yesus kan bilang, kalau puasa biarlah itu urusan kamu dengan Tuhan. Kalau kamu puasa kepada Tuhan itu kan bentuk perendahan hatimu kepada Tuhan. Jangan orang lain tahu. Ngapain orang lain tahu? Gak usah pamer maksudnya ya. Jadi bukannya kalau nanti orang lihat kamu lagi puasa ya. Oh enggak, saya enggak puasa. Bohong gitu kah? Tidak. Tetapi kita tidak perlu pamer. Kawan-kawan, lihat muka saya pucat. Kenapa? Saya puasa. Karena saya terlalu cinta Tuhan. Maka saya puasa. Gak begitu. Yesus bilang kamu kalau begitu kamu orang munafik. Kenapa? Sebab kamu puasa bukan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kamu puasa buat pamer dirimu bahwa kamu lebih hebat dari orang lain. Maka Yesus berkata kalau kamu puasa, puasalah di dalam rumah. Puasalah di tempat yang tertutup. Kalau kamu keluar, cuci mukamu supaya gak kelihatan kucel. Rapikan rambutmu, pakai pakaian yang bagus. Jangan sampai orang itu mengasihani kamu. Aduh kasihan ya, kamu ahli Taurat puasa bagi Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Tetapi orang ahli-ahli Taurat ini membenci Tuhan Yesus. Kenapa sih dia ini mengganggu-ganggu urusan saya? Saya ini ya sudah dianggap terhormat dari antara rakyat-rakyat. Kenapa Yesus itu malah mengajarkan hal yang lain? Maka mereka membenci Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, jadi dari Injil Matius ini dikatakan para ahli Taurat itu yang katanya ahli sekali di dalam Taurat. Sebenarnya mereka tidak pernah mengerti Taurat. Sebenarnya mereka itu tidak pernah memahami Taurat. Mereka hafal Taurat, hafal huruf-hurufnya, titiknya, kata-katanya. Mereka hafal semua. Apa isi 10 hukum Taurat? Hafal semua. Jangan ada Allah lain, jangan bikin patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat dan seterusnya. Mereka hafal semuanya. Tetapi mereka tidak benar-benar menjalankannya. Mereka tidak benar-benar melakukan Taurat itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Mereka ambil Taurat itu dan lakukan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Misalnya ya, ibu bilang sama anak-anak, anak-anak, ibu mau minta tolong ya, kalian kalau di kelas itu menjaga kebersihan. Misalnya ibu suruh begitu ya, kalau di dalam kelas jaga kebersihan. Harusnya yang anak-anak lakukan apa? Oh ya, sama-sama menjaga kebersihan. Tetapi gak usah pamer. Lihat, kan mejaku yang paling bersih. Kalau kamu punya kotor, mejaku bersih kan? Tuh lihat tuh, mengkilat. Kamu punya kotor kan? Nanti ibu guru datang kamu pasti dimarahin. Nah, ini kelakuannya ahli Taurat. Jadi mereka itu menjalankan Taurat bukan untuk menaati perintah dari Tuhan. Seperti anak tadi ya, bukan untuk menaati perintah dari gurunya. Tetapi untuk apa? Untuk sombong bahwa saya itu bisa lebih bersih daripada anak-anak yang lain. Nah, anak-anak sekalian, maka kata Tuhan Yesus, Taurat itu bukan menjadi hal yang berkat bagi orang-orang ahli Taurat. Harusnya ketika Tuhan memberikan Taurat, ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, firman Tuhan itu menjadi berkat kalau kita menerima. Tetapi bagi para ahli Taurat ini, firman Tuhan itu justru menjadi penghakiman. Firman Tuhan itu justru membongkar dosa-dosa mereka. Firman Tuhan justru menyatakan kepada kita bahwa mereka bukan orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, orang-orang seperti ini, kata Tuhan Yesus, tidak layak mendapatkan kerajaan sorga.
Orang-orang seperti ini tidak bijaksana. Mereka itu seperti ikan-ikan yang busuk tadi. Ikan-ikan yang jelek. Dari luar kelihatannya badannya masih mengkilap. Tapi begitu dibuka insangnya, wah sudah pucat. Begitu diperhatikan matanya, sudah pucat. Matanya itu sudah buram, sudah gak bening mengkilat lagi, sudah tidak. Kenapa? Karena mereka itu menolak Tuhan. Mereka itu tidak menjalankan perintah Tuhan dengan setia. Maka kata Tuhan Yesus, mereka tidak layak mendapatkan kerajaan sorga. Maka mereka hanya layak untuk dibuang. Seperti ikan-ikan yang buruk itu tidak layak untuk disimpan. Ikan-ikan yang buruk hanya layak untuk dibuang. Nah, anak-anak sekalian, yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita menjadi bijaksana? Orang-orang Israel dulu pikir orang bijaksana itu adalah para ahli Taurat. Mereka yang hebat-hebat itu loh, berdoa di pinggir jalan, puasa dengan hebat. Mereka itulah para orang-orang bijaksana. Tetapi Yesus katakan, bukan mereka orang bijaksana. Lalu siapa orang-orang bijaksana? Bagaimana cara kita jadi bijaksana? Saya mau dong jadi bagian dari ikan-ikan yang bagus itu. Saya mau dong jadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi kita harus jadi orang bijaksana. Bagaimana caranya bijaksana? Nah, di dalam Alkitab Tuhan Yesus menyatakan satu-satunya cara bijaksana atau diperkenankan Tuhan adalah sadar bahwa diri kita itu miskin dan lemah di hadapan Tuhan. Sadar bahwa kita itu memerlukan Tuhan. Hanya orang-orang yang tahu dirinya miskin, orang-orang yang bisa menyadari perlunya Tuhan. Kalau orang merasa, oh saya sudah hafal firman Tuhan, saya udah tahu semua tentang Alkitab. Itu mirip seperti ahli Taurat, mereka gak perlu Tuhan. Begitu Yesus datang mereka benci, mereka malah mau membunuh Yesus. Tetapi kata Yesus, orang-orang yang miskin dan lemah, orang-orang yang tahu dirinya berdosa adalah orang-orang yang sadar bahwa mereka memerlukan Tuhan. Anak-anak sekalian, menarik sekali ya, karena kalau misalnya ibu tanya, apa sih kriteria orang yang berharga menurut dunia? Menurut kamu, siapa sih orang-orang yang hebat? Coba, ada yang tahu? Oh, ada yang pikir, oh orang hebat itu adalah orang yang pintar. Kalau di sekolah rankingnya 1 dari atas ya. Atau ya ranking 2 boleh lah. Jadi ranking 1, 2, 3 masih boleh. Itu orang-orang pintar, itu orang-orang berharga. Tapi kalau rankingnya paling bontot di bawah, jadi misalnya kelas itu ada 40, lalu rankingnya 40. Wah, ini berarti orang tidak berharga, ini orang bodoh. Itu pikiran dunia. Siapa lagi sih orang-orang yang berharga? Oh, seperti Superman. Kenapa? Superman itu banyak kemampuannya, hebat. Superman itu ya, dia bisa terbang. Lalu Superman itu bisa melemparkan laser dari matanya untuk bisa menghancurkan yang buruk. Lalu Superman itu bisa tolong orang yang kesusahan, bisa menyelamatkan orang. Maka Superman adalah orang berharga. Kenapa? Karena dia hebat. Dia bisa melakukan segala hal dengan baik. Lalu siapa lagi? Oh, ada lagi Captain America, Wonder Woman misalnya ya, orang-orang yang pinter. Atau misalnya anak-anak yang hebat, yang jago main piano. Wah, ini orang berharga, kepake di gereja. Tapi kalau anak-anak yang kayaknya diem-diem, gak bisa ngapa-ngapain, nyanyi juga fales, ini mah orang-orang gak berharga. Ini adalah pikiran dunia. Sebab dunia itu melihat yang berharga dengan cara seperti itu. Mereka melihat yang berharga itu adalah yang punya kemuliaan. Kemuliaan seperti apa? Ya kayak gitu, pinter, bisa main piano, hebat, jago, hafal ayat Alkitab. Itu yang dunia pikir. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita, bukan itu orang yang berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan bukan berarti mereka itu harus pinter secara otaknya. Berharga di mata Tuhan bukan berarti mereka itu harus berkulit warna tertentu. Atau mereka harus lebih tinggi daripada orang lain. Tidak. Yang berharga di mata Tuhan adalah mereka yang merasa diri tidak berguna. Yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang tahu dia adalah orang miskin dan dia memerlukan Tuhan. Maka anak-anak sekalian, orang-orang yang berharga itu menurut Injil Matius ya, seperti yang dikatakan, adalah orang-orang yang merasa miskin dan lapar. Mereka haus akan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan juga, Yesus berkata ya, aku datang untuk mencari orang berdosa. Maka nanti di dalam Injil Matius, siapa sih orang-orang yang diterima Tuhan? Ternyata bukan para ahli Taurat yang katanya keren. Tetapi siapa? Orang-orang kusta. Orang-orang yang dinajiskan oleh orang lain. Orang-orang buta. Orang-orang yang dibilang dikutuk dari lahirnya. Orang-orang seperti apa? Orang-orang lumpuh. Orang-orang seperti gembala yang tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang-orang seperti
Para pelacur, orang-orang seperti perempuan-perempuan yang janda-janda yang sudah tidak punya suami. Orang-orang yang dipandang remeh oleh dunia itu adalah justru orang-orang yang dianggap berharga oleh Tuhan. Orang-orang yang dipandang berharga seperti ikan yang bagus di mata Tuhan itu. Mereka lah orang-orang yang akan dipilih Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, perumpamaan ini tuh mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahwa diri kita itu adalah orang yang berdosa. Kalau kita bijaksana seperti Yesus katakan, maka seharusnya kita tahu bahwa kita adalah orang miskin. Kita adalah orang yang lapar dan memerlukan makanan dari Tuhan. Sebagai manusia, kita itu gak suka dipandang lemah. Coba ibu tanya, ada gak dari antara kalian yang kalau datang ke sekolah, saya pengen kelihatannya tuh seperti anak, anak bawang deh. Saya pengennya kelihatan seperti anak yang bodoh. Ada gak yang begitu? Gak ada. Kita semua ingin kelihatan seperti anak pintar. Kita semua ingin kelihatan seperti anak yang hebat. Kalian datang pakai baju dengan rapi. Atau kalian datang pagi-pagi ke sekolah. Ngapain? Bersih-bersih kelas. Supaya kelihatan apa? Kelihatan saya rajin. Kelihatan saya pintar. Kelihatan saya hebat. Tidak ada di antara kita yang ingin terlihat lemah. Tapi anak-anak sekalian, sekali lagi Alkitab mengatakan, orang yang berharga di mata Tuhan bukan orang-orang yang seperti itu. Orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang benar-benar merasa miskin di hadapan Tuhan. Orang-orang yang merasa saya berdosa, saya perlu Tuhan, kalau tidak saya akan binasa. Saya perlu Tuhan, saya ingin sekali diselamatkan, saya merasa miskin di hadapan Tuhan. Kata Tuhan Yesus, orang-orang seperti inilah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang akan menerima kerajaan sorga. Mereka adalah orang-orang yang layak menerima kerajaan sorga. Jadi anak-anak sekalian, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hanya ingin meninggikan Tuhan, mereka merasa diri mereka sangat rendah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kerajaan surga. Maka anak-anak sekalian, marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang selalu merasa diri miskin di hadapan Tuhan. Merasa diri miskin itu seperti apa? Apakah mulai sekarang saya datang ke sekolah, udahlah saya gak usah pakai tas yang bagus, saya pakai kantong kresek aja supaya saya kelihatan miskin. Bajunya juga gak usah dicuci supaya kelihatan kucel-kucel kotor. Begitukah? Tidak. Maksudnya bagaimana sih cara jadi miskin di hadapan Tuhan? Cara menjadi seperti orang bijaksana yang miskin itu? Anak-anak sekalian, kalau kita sadar kita miskin, maka kita itu akan mencari terus. Seperti seorang anak yang kalau dia tuh sadar ya, saya tuh kurang pintar. Maka saya akan belajar sungguh-sungguh. Bagi anak-anak yang sudah pintar misalnya ya, besok akan ada ujian matematika. Wah, anak-anak yang pintar ngapain? Belajarnya sedikit aja. Kenapa? Kan saya udah hafal semua. Besok mau ujian gampang, kecil gitu ya. Kecil lah ujian kayak gitu mah gampang. Tapi bagi anak-anak yang merasa dirinya, aduh saya tuh kok susah ya mengerti yang diajarkan guru. Maka mereka ngapain? Mereka akan tanya, mama boleh gak saya pergi les? Boleh gak saya belajar di rumah teman? Kenapa? Karena saya ini gak ngerti. Atau mama boleh gak tolong ajarin saya mau terus baca buku. Kenapa? Karena saya tahu saya itu bodoh. Saya tuh tahu saya itu kurang. Maka saya mau belajar terus. Nah anak-anak sekalian, inilah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dianggap berharga itu. Bahwa apa? Mereka merasa saya ini orang berdosa, saya ini gak layak di hadapan Tuhan. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan berusaha terus berdoa sama Tuhan. Tuhan kasihani saya. Lalu mereka adalah orang-orang yang merasa saya ini bukan seperti ahli Taurat. Saya ini gak sekolah teologi ya. Saya ini gak belajar Alkitab. Saya tuh gak hafal semua Alkitab. Maka yang harus saya lakukan apa? Saya harus baca Alkitab setiap hari. Kenapa? Karena saya itu gak ngerti. Saya itu gak hafal. Maka saya harus baca supaya saya mengerti. Maka anak-anak sekalian, sekali lagi ya, orang yang miskin di hadapan Tuhan itu bukan berarti dia harus kelihatan kucel miskin, bukan. Tetapi dia itu adalah orang-orang yang sungguh punya kerinduan hati untuk belajar tentang Tuhan. Punya kerinduan hati untuk mau mengenal Tuhan. Maka kalau kamu adalah anak-anak yang bijaksana, seharusnya kamu adalah anak-anak yang selalu ingin membaca firman Tuhan. Kamu adalah anak-anak yang selalu ingin belajar menjalankan perintah Tuhan. Kamu adalah anak-anak yang selalu berdoa, menyadari diri bahwa kalian berdosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Anak-anak sekalian, orang yang mau terus mengenal Tuhan, mau terus mengenal Tuhan Yesus, itulah orang-orang yang dianggap berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Maka nanti ketika malaikat datang, seperti para nelayan itu ya, mereka itu akan memilah. Mana sih orang-orang yang berharga di mata Tuhan? Orang-orang yang berharga di mata Tuhan adalah mereka yang merasa miskin di hadapan Tuhan.
mereka yang terus berjuang menjalankan perintah Tuhan, mereka yang terus berjuang mempelajari, mengenal Tuhan, mereka yang terus berjuang membaca kitab suci. Nah, anak-anak sekalian, orang seperti apakah kita? Mau jadi bijaksanakah anak-anak? Ibu katakan ya, bersama dengan Alkitab, jadilah bijaksana. Kristus mengatakan, jadilah bijaksana, kasihilah Tuhan senantiasa, sebab hanya orang bijaksana yang akan menerima kerajaan surga. Hanya orang yang terus memohon pertolongan dari Tuhan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Maka anak-anak sekalian, meskipun kalian masih kecil, kalian masih susah mungkin untuk belajar, untuk baca Alkitab, tetapi kalian boleh berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya mau baca Alkitab hari ini. Tuhan tolong kasih saya pengertian. Tuhan pimpin saya supaya saya cinta kepada firman Tuhan, supaya saya suka baca firman Tuhan, supaya saya menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan kita menjadi orang-orang yang sombong, bukan kita menjadi orang-orang yang, oh saya udah Kristen, saya gak usah baca Alkitab. Salah. Orang Kristen adalah orang yang terus baca Alkitab sebab mereka tahu mereka miskin di hadapan Tuhan. Mari anak-anak sekalian, kita tutup khotbah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan mengasihani kami. Kami adalah orang-orang yang tidak layak, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami itu tidak terlalu mengenal Tuhan. Kami itu orang-orang yang senang sekali meninggikan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kami untuk merendahkan diri. Firman Tuhan selalu menyadarkan kami untuk boleh mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh belajar menjalankan kehidupan yang bersandar kepada Tuhan. Boleh punya perasaan miskin yang benar. Boleh punya perasaan kerinduan untuk mau belajar tentang Tuhan. Untuk mau mempelajari terus firman Tuhan. Untuk mau terus mengenal Tuhan. Dan Tuhan, pakailah kami menjadi anak-anak yang bijaksana, yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kita dengarkan hari ini. Bagaimana ketika nelayan menangkap ikan dengan apa tadi alatnya namanya? Ya, pukat ya. Lalu ketika sudah dapat ikan, dipisahkan ikan yang baik dan ikan yang buruk. Nah, bagaimana dengan kita? Berharap kita semua waktu Tuhan datang melihat kita, Tuhan melihat kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya sungguh beriman kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyatakan komitmen kita, Tuhan, aku mau hidup suci. Tuhan, aku mau hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dengan menyanyikan lagu, Ku Rindu Hidup Suci, kita nyanyikan satu kali saja. Ku rindu hidup suci, memuliakan Tuhan. Ku menolak akal iblis, dekat Tuhanku. Tolongku ya Tuhan, jauh dari dosa. Selalu simpan firman dalam hatiku. Ku rindu hidup suci, memuliakan Tuhan. Ku hidup suci selamanya seperti Tuhanku. Sekian PA Anak hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye.